Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Husnul Tami dari kelas D dengan NPM 23170510030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sekaligus bagaimana saya cara belajar untuk mengonversi RE dan FSA atau Regular Expression dan Final State Automata. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas terkait regular expression suatu FSA atau RE suatu FSA, yang mana ekspresi reguler atau regular expression regx digunakan untuk menyederhanakan pola dari suatu bahasa reguler. Jadi RE atau regular expression ini digunakan untuk menyederhanakan suatu pola yang mana disederhanakan ke dalam bahasa reguler. Nah, untuk penulisannya itu yaitu penulisan nama berkas atau huruf dikali huruf plus angka. Dan ini contohnya. Dan di sini terdapat dua state, yaitu state A dan state B. Yang mana state A apabila dia menginput H, dia akan menghasilkan atau berakhir pada final state B. Begitu juga untuk state B, itu apabila dia menginput H sama A, dia akan melooping dan menghasilkan output pada final state automatanya atau ini ke state B-nya. Nah, ini merupakan notasi dari ekspresi reguler atau regular application. Itu ada notasi bintang, itu muncul apabila n kali muncul atau tidak muncul. Jadi panjangnya itu 0 sampai dengan n. Kemudian ada notasi plus, pangkat plus, setidaknya muncul satu kali, panjangnya itu 1 sampai dengan n. Kemudian ada plus, ada atau, itu muncul satu penggabungan, ada titik juga, itu dari perangkaian. Misalnya di sini ada 1 pangkat plus, dalam kurung 1 plus 0, pangkat bintang, berimplikasi 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Lanjut. Untuk ekspresi reguler, untuk penerapannya, itu aturan penulisan nama berkas digital. Kemudian aplikasi mesin pencari. Seterusnya itu penomoran plat kendaraan, fitur ganti untai dalam aplikasi pengolah kata, penganalisis leksikal atau lexical analyzer dalam compiler, kemudian ada aplikasi pengenalan pola untai. Dari sini juga ada contoh dari ekspresi reguler. Itu ada contohnya, ini bisa kita lihat AB pangkat bintang C, itu AC, ABC, ABBC, dan seterusnya. Sini juga ada ekspresi reguler mengonversikannya. Konversinya. Sini juga ada. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya terdapat referensi juga untuk penjelasan dari ekspresi reguler atau ER. Nah, R ini adalah sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat final state automata yang dapat menerimanya. Jadi, ekspresi reguler ini sebuah kata atau sebuah bahasa itu dinyatakan reguler. Ekspresi reguler dinyatakan reguler apabila FSA itu dapat menerimanya. Kemudian bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Kemudian ada ekspresi reguler memberikan suatu pola, pattern, atau template untuk untai string dari suatu bahasa. Banyak masalah pada perangkat lunak yang bisa disederhanakan dengan melakukan pengubahan notasi ekspresi reguler ke dalam implikasi komputer dari FSA yang bersangkutan. Contohnya di sini ada FSA untuk mengenal bilangan bulat atau integer tidak bertanda. Itu ada state key 0 dimulai dari key 0 dan diakhiri dengan key 2. Nah, key 0 apabila dia menginput angka 0 dan 9, dia akan menghasilkan key 2 yang berakhir pada final state. Kemudian untuk key 2 apabila dia menginput 0 dan 9, itu akan melooping dan akan mengakhirkan output pada state akhir atau di key 2-nya saja.
Untuk ekspresi Lagrange itu ada misalnya 0.9 disimbolkan sebagai digit, maka IR adalah digit dikali digit pangkat bintang. Nah, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan untuk notasi pada regular expression itu ada beberapa, di sini dijelaskan lagi. Untuk bintang itu berarti bisa tidak muncul atau bisa juga muncul berhingga kali atau 0 sampai dengan n. Jadi untuk notasi bintang ini dia bisa tidak muncul atau bisa juga muncul berhingga-hingga kali. Kemudian untuk notasi pangkat plus itu berarti minimal muncul satu kali. Jadi untuk apabila terdapat notasi plus itu minimal munculnya itu satu kali, minimal satu kali, dan maksimalnya itu sampai n kali. Kemudian ada plus yaitu berarti union atau bisa diganti dengan notasi U, gabungan. Kemudian ada titik atau berarti konkatenasi yang biasanya tanpa ditulis titiknya, misalnya AB sama dengan A titik B. Jadi ini sama aja kayak perkalian gitu ya, perkalian dalam matematika. Kalau di perkalian matematika kan itu kalau titik itu kali, jadi di sini bisa diabaikan atau bisa ditulis ataupun ditulis. Kemudian untuk contoh ekspresi reguler atau regular expression itu ada contohnya di sini AB pangkat bintang CC. Nah, contoh string yang bisa dibangkitkan yaitu AB CC, ACC, ABB CC, ABB CC dan seterusnya. B karena B berpangkat dengan bintang itu bisa tidak muncul atau bisa muncul lebih dari berhingga-hingga kali. Karena di sini dijelaskan pangkat n bintang berarti bisa tidak muncul atau bisa muncul hingga n kali. Kemudian ada 010 pangkat 0 string yang bisa dibangkitkan yaitu 01, 010, 0100 dan seterusnya. 0 bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga-hingga kali. Kemudian ada ER A pangkat plus D itu contoh string yang bisa dibangkitkan yaitu AD, AAD, AAD, AADD dan seterusnya. Nah, untuk nilai A itu minimal muncul satu kali. Minimal muncul satu kali. Apabila dia tidak muncul itu tidak boleh, karena syarat pada notasi pangkat plus itu minimal itu muncul satu kali. Kemudian ada RA pangkat bintang U union B pangkat bintang. Nah, contoh string yang bisa dibangkitkan yaitu A, B, AA, BB dan seterusnya. Kemudian ada 01 pangkat bintang plus 0 yaitu contoh string yang bisa dibangkitkan yaitu 0, 01, 011 dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa hubungan regular expression dengan FSA itu adalah untuk setiap IR ada satu NFA dengan transisi epsilon NFA E move yang ekivalen. Kemudian sementara untuk setiap DFA ada satu regular expression dari bahasa yang diterima oleh DFA. Hubungannya dapat digunakan sebagai berikut. Jadi untuk hubungan antara regular expression dengan FSA dapat digambarkan pada gambar berikut. Yang dijelaskan NFA memiliki hubungan dengan DFA, kemudian DFA lanjut ke regular expression. Regular expression juga terdapat berkaitan dengan epsilon NFA dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal lagi untuk terkait RLA. The first one, it says B A star B. So this means that the strings that will be accepted in then followed by a B again. So here this BB means there is. Di sini terdapat soal yaitu B A pangkat bintang B. Jadi untuk nilai A itu dia bisa tidak muncul atau bisa muncul lebih dari n kali. Jadi dia opsional. No A in between, just BB, and it could bisa muncul ber-n kali. Also B A B, that means one number of A, then B A B. Untuk bisa dibangkitkan yaitu dari soal yaitu BB, BAB, BAB dan seterusnya. So we need to design the final automata for this. So I already taught you when the symbols are separated by AND. So what we need to do,
Let me make the states. Let me say we have one state which is state A, which will be my starting state. And I'll have another state here, state B. And I'll have another state here, state C. And C will be my final state. And I'll say that this starting state A goes to B when it gets the input small b. Alright. And then this B will go to the next state, that is state C, when it gets the next input, this B. Alright, so we have made for this B and this B. Now what? Oke, sebelum lanjut. Di sini terdapat 3 state, yaitu state A, B, dan C, yang dimulai pada state A dan diakhiri oleh state C. Yang mana di sini dijelaskan bahwa di suatu soal ini yaitu BA pangkat bintang B itu dapat dibangkitkan yaitu BB, BAB, BAB. Jadi untuk nilai A itu bisa muncul 0 kali atau lebih dari N kali. Nah, di sini untuk set A, apabila dia mengikut B, dia akan menghasilkan B. Sesuai dengan yang kita buat tadi. Selanjutnya untuk state B, apabila kita input B, dia akan menghasilkan ke final state atau ke set akhirnya. What about this A? How shall we make for this A? I will make a self loop to this B itself when it gets the input small a. So I've already taught you in the previous. Nah, sedangkan untuk B, untuk set B, apabila dia menginput A, dia akan melooping dan menghasilkan stepnya sendiri. This lecture, whenever we have AND operations, we have to make states for each of the input. So we have B and B here. They go to A goes to B on getting input small b, and B will go to the next state C when it gets the next input small b. And whenever you have a closure of any symbol, you have to make a self loop. So here we have made the self loop in this state B. So let us check if these strings are accepted by this finite automata BB. So starting from A, with B it comes to this B, with the next B it comes to state C, which is the final state. So this is accepted. Now BAB, BAB again comes to the final state. This is also accepted. BAAB, BA, another A, and then B comes to the final state again. This is also accepted. So now we have successfully designed the. Oke, jadi dari state ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 state, yaitu state A, B, C, yang mana setelah kita melihat soal ini kita menemukan dapat dibangkitkan dari soal ini yaitu BB, BAB, BAA, B. Nah di sini setelah kita buat, kita sesuaikan dengan state yang kita buat. Jadi untuk A kita lihat A input B, dia akan menghasilkan B. Sekarang B input B, dia akan menghasilkan C. Jadi untuk yang kita buat, yang kita bangkitkan pada soal ini, dia akan berakhiran pada final state. Jadi untuk ini nilai BB, dia akan berakhir pada final state. Ini A input B, dia berada di B. B input B, dia akan berada di final state C. Itu juga untuk BAB, BAB. Nah apabila A input B, dia akan berada di B, dan B input A, dia akan looping ke B. B input B akan menghasilkan C di final state. Pada intinya, untuk setiap pembangkitan yang kita hasilkan dari soal ini, dia akan berakhir pada final state. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.